Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Kota Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kalian mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di waktu yang sangat berharga ini kita memasuki hari kelima di bulan suci Ramadan ini, sambil menjelang menunggu berbuka puasa, kita melanjutkan tadarus ayat Al-Quran. Kita mengambil pelajaran dari apa yang kita baca selama kita membaca ayat-ayat Al-Quran tersebut. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada salah satu ayat di dalam ayat Al-Quran yang kalau kita melihat siyaqul kalam atau runtutan kalimat dari ayat ini terdapat pada surat Al-Baqarah, dan tempatnya setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan perintah serta beberapa hal yang berkenaan dengan pelaksanaan ibadah puasa wajib. Tepatnya di ayat yang ke-188 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 188 barusan, yang kurang lebih artinya, dan janganlah sebagian kalian itu memakan sebagian harta yang lainnya dengan cara batil, dan janganlah membawa urusan harta itu ke pengadilan atau kepada hakim, agar kalian bisa memakan harta sebagian yang lainnya tadi dengan cara dosa, sementara kalian itu mengetahui. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini kalau kita melihat dari ayat-ayat sebelumnya sangat tepat, karena berhubungan dengan masalah larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Secara khusus memang kitab ayat ini adalah memakan harta orang lain dengan cara yang batil, itu adalah satu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kalau kita melihat secara umum dari ayat ini, maka tentu akan memiliki makna yang lebih luas lagi, bukan hanya sekedar makan. Apalagi kalau kita melihat kelanjutan dari ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa ada orang yang diantaranya hanya gara-gara ingin memakan harta orang lain tadi itu, dia membawa ke pengadilan
seakan-akan dia ingin mendapatkan legitimasi untuk bisa memakan harta orang lain tadi tersebut. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Muhammad Rashid Ridha menafsirkan ayat ini di dalam kitab Tafsir Al-Manar, beliau menyebutkan dengan menggunakan amwalakum, harta kalian, itu memiliki makna bahwa yasduqu bi aqlil insani ma li nafsihi, bahwa benar seseorang itu untuk memakan harta miliknya sendiri. Nah, kemudian juga kata tersebut memiliki arti pinjaman yang menunjukkan bahwa dengan menggunakan harta kalian itu merupakan satu kesatuan umat yang tentunya harus ada satu sikap solidaritas dan saling menjaga di antara satu sama lain. Bahkan Muhammad Rashid Ridha beliau menyebutkan menjaga kehormatan harta orang lain itu jauh lebih diutamakan dibanding dengan menjaga harga atau harta diri kita sendiri. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau menyebutkan bahwa ada di antaranya pada saat itu orang yang berhutang. Kemudian orang yang berhutang ini nakal. Nah, dia berusaha untuk membawa permasalahan hutangnya ini ke pengadilan karena dia tahu bahwa orang yang menghutangi itu dia tidak punya bukti, baik itu secara tertulis, juga dia tidak memiliki saksi, sehingga dia membawa ke pengadilan itu tiada lain agar dia bisa mendapatkan kebebasan dari hutangnya tadi. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penjelasan Ibnu Katsir dengan mengutip riwayat Ibnu Abbas tersebut itu menjelaskan bahwa ayat ini turun memang berkenaan dengan satu sikap dari salah seorang di antara sahabat Nabi SAW pada saat itu yang berlaku curang dalam masalah menguasai harta orang lain. Makanya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun misalkan orang yang membawa urusan harta tadi ke pengadilan mendapatkan kemenangan di pengadilan, maka sungguh kemenangannya tersebut, keputusan dari pengadilan itu tidaklah menjadikan bahwa harta yang dimenangkannya itu menjadi halal, karena keputusan pengadilan, bagaimana penjelasan dari ulama-ulama salaf juga terdahulu, bahwa keputusan pengadilan itu tidak akan merubah satu hal yang halal menjadi haram atau yang haram menjadi halal, tetapi sungguh keputusan pengadilan itu dia hanya merupakan satu di antara cara untuk memutuskan perkara urusan umat manusia di dunia ini. Kalau dia memutuskannya dengan cara baik berdasarkan telaah keilmuannya, maka apapun itu hasil keputusannya, pihak pengadilan, pihak hakim akan tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sementara dosanya akan diemban, akan dipikul oleh mereka yang berbuat curang tadi. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajarlah mengapa misalkan ayat ini diturunkan setelah perintah melaksanakan ibadah puasa, karena memang pesona harta itu sungguh luar biasa bagi umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah menyebutkan, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnah, ada ujiannya, dan ujian umatku itu adalah harta. Sehingga seringkali hanya gara-gara harta seseorang itu menghalalkan segala macam cara. Gara-gara harta pula tidak sedikit persaudaraan menjadi putus. Gara-gara harta ikatan kekeluargaan juga jadi hilang karena ingin menguasai harta tersebut. Dan kita tahu bahwa seseorang yang menguasai harta itu tidak akan pernah puas. Makanya wajarlah ketika orang yang sudah memiliki harta melimpah ruah, bahkan gaji yang bermiliaran sekalipun, dia masih mengambil hak orang lain, itu karena memang pesona harta yang luar biasa.
Nah, Allah tempatkan ayat ini setelah melaksanakan ibadah puasa karena diharapkan orang yang melaksanakan ibadah puasa itu mampu mengendalikan dirinya dari angkara murka dan kuasa nafsu syahwat terhadap harta sehingga menghalalkan segala macam cara. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu pembelajaran yang sangat berharga dari surat Al-Baqarah ayat 188 ini agar kita senantiasa berhati-hati dalam memanfaatkan termasuk juga mengambil, mengusahakan harta kekayaan yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini sedikit yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.